kualitas personal, sekarang aku mau nanya nih, kalian ada nggak sih kalian ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan dimensi respon dalam keperawatan jiwa? Tahu nggak? Kamu dulu deh. Kalau menurut aku, dimensi respon itu reaksi pasien terhadap suatu kondisi atau stimulus yang ada, bisa dari orang lain, lingkungan, atau dari perawatnya itu sendiri. Iya, dan respon ini tuh bisa muncul dalam berbagai bentuk, jadi nggak cuma satu. Misalnya respon emosi, respon pikiran, respon perilaku, bahkan respon fisik. Menurut aku, dimensi respon ini sangat penting karena dari respon pasien, perawat ini bisa mengetahui kondisi psikologis pasien itu lebih mendalam lagi. Berarti dimensi respon ini kurang lebih gambaran awal kondisi pasien ya? Iya benar, dari respon pasien, perawat bisa menilai masalah keperawatan yang dialami oleh pasien itu tersebut. Contohnya kalau pasien mondar-mandir, gelisah, atau sulit tidur itu bisa jadi respon kecemasan nggak sih? Iya, bisa gitu. Atau kalau pasien misalnya sering menarik diri atau nggak mau berinteraksi, itu bisa jadi respon dia karena depresi atau gangguan suasana perasaan. Kalau dilihat dari jenisnya, dimensi respon itu ada apa aja sih? Ada respon emosional, misalnya takut, cemas, marah, sedih, dan juga sebagainya. Terus kayaknya ada lagi respon kognitif, itu tuh kayak gangguan konsentrasi, waham, atau halusinasi. Ada juga respon perilaku, contohnya agresif, menarik diri, atau perilaku tidak terkontrol. Berarti perawat ini harus jeli banget ya dalam mengamati respon pasien. Iya, soalnya respon pasien itu nggak melulu diungkapkan secara verbal. Terus kayak bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan juga sikap itu juga penting banget dia harus diperhatikan. Nah, dengan memahami dimensi respon ini, nanti perawat bisa menentukan tindakan yang tepat dan aman bagi pasien itu. Jadi bisa disimpulkan, dimensi respon itu dasar penting dalam pengambilan keputusan dalam keperawatan jiwa ya. Terus ini nggak ada. Aku lagi. Iya. Kalau gitu, dimensi respon ini bukan cuma sekedar teori ya, tapi benar-benar dipakai dalam praktik keperawatan jiwa. Iya, karena hampir semua keperawatan salah. Iya, soalnya hampir semua tindakan dalam keperawatan itu dinilai dari respon pasiennya itu tersendiri. Jadi kayak perawat tuh nggak bisa asal ngasih tindakan tanpa memahami respon yang ditunjukkan oleh pasien itu. Iya, soalnya karena pasien itu punya responnya sendiri-sendiri, walaupun nanti diagnosanya sama gitu. Berarti dua pasien dengan masalah yang sama belum tentu bisa menunjukkan respon yang sama ya? Betul, misal sama-sama cemas. Ada yang menjadi pendiam, ada juga yang dia malah banyak bicara. Atau respon kecemasannya itu bisa dari fisik, misalnya kayak jantung berdebar-debar atau susah tidur. Iya, makanya perawat itu harus menilai respon pasien itu secara holistik. Kalau dalam keperawatan jiwa, respon pasien ini biasanya dipengaruhi oleh apa aja sih? Bisa dipengaruhi oleh pengalaman hidup, lingkungan, dukungan keluarga, dan juga kondisi mental pasien itunya sendiri. Terus juga bisa dipengaruhi sama cara perawat berkomunikasi sama pasien juga kayaknya deh. Ya, kalau perawatnya kasar terus nggak empatik, nanti respon pasien juga pastinya jadi negatif. Berarti sikap perawat juga bisa jadi stimulus untuk memunculkan respon pasien ya? Iya, makanya kualitas personal sama dimensi respon itu mereka saling berkaitan. Cara bicara perawat yang tenang itu bisa bikin pasien lebih kooperatif dalam melakukan tindakan. Sebaliknya, nanti kalau nada perawatnya itu tinggi, malah justru bikin pasien semakin cemas atau takut. Kalau di dalam praktik, perawat biasanya mengkaji dimensi respon lewat apa aja? Bisa lewat wawancara, observasi perilaku, dan mungkin interaksi hari-harinya pasiennya itu ya. Iya kayaknya. Terus misalnya kalau dari pasien cara dia menjawab, terus kontak mata, terus cara duduknya tuh bisa juga
kaji lewat situ. Nah, hal-hal kecil kayak gitu tuh yang penting banget dalam keperawatan jiwa. Kalau misalkan perawat salah menafsirkan respon pasien, kira-kira apa yang akan terjadi ya? Tindakan perawat jadi nggak sesuai. Iya, terus mungkin bisa aja membahayakan pasien itu sendiri ataupun malah perawatnya. Ya, makanya dalam pengkajian dimensi respon ini harus dilakukan secara teliti dan berkelanjutan. Berarti dimensi respon ini nggak bisa ya, cuman kalau misalkan dikaji sekali doang. Iya, karena kondisi pasien jiwa itu kan berubah dari waktu ke waktu ya. Kita nggak ada yang tahu. Misalnya hari ini tenang, tapi besok paginya udah berubah jadi agresif atau gelisah. Iya, perawat juga harus terus memantau dan menyesuaikan intervensinya. Dari pembahasan kita bisa disimpulkan nggak sih pentingnya dimensi respon dalam keperawatan jiwa? Ya, dimensi respon itu membantu perawat memahami kondisi pasien secara menyeluruh. Dan bisa juga jadi dasar untuk menentukan diagnosa sama intervensi tindakannya. Jadi kesimpulannya, dimensi respon itu adalah aspek penting dalam keperawatan jiwa yang harus dipahami agar nanti asuhan keperawatannya bisa berjalan dengan efektif dan aman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.